Anda tahu kaum Yahudi ini oleh Allah Ta'ala termasuk kaum yang paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu kepada kita who's our real enemy. Siapa musuh kita yang sebenarnya? Minan nas, ya, dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan jin udah jelas, syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, perlakukanlah dia sebagai musuh. Tapi ingat, syaitan itu kan ada dua, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Nah, dari kalangan manusia siapa? Al-Yahud. Gitu. Allah takdirkan Yahudi ini menjadi musuh kita. Makanya ketika kita sholat, yang kita minta di samping siratal ladzina an'amta alaihim, kita tegaskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin, ya kan? 4 golongan ini kita berharap berkumpul bersama mereka di akhirat nanti. Sambil kita tegaskan, ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan al-maghdubi alaihim, yang engkau murkai. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Siapa sih yang dimaksud Allah dengan yang dimurkai Allah Ta'ala? Kata Nabi, humul Yahud. Mereka kaum Yahudi. Terus siapa sih yang dimaksud ad-dhalin, yang tersesat itu, yang kita juga nggak mau masuk dalam golongannya? Kata Nabi, humun nasara. Mereka kaum Nasrani. Makanya Ibnu Katsir dalam kitabnya tentang tafsir surat Al-Fatihah, ketika membahas tentang kaum Yahudi sebagai maghdubi alaihim, beliau mengatakan, kenapa Yahudi itu dimurkai Allah? Li'anna indahumul ilm ma indahumul amal. Karena Yahudi itu ilmunya banyak tapi nggak diamalkan. Sebaliknya orang Nasrani, kenapa mereka dikatakan sesat? Nggak jelas arah tujuannya. Li'anna indahumul amal ma indahumul ilm. Karena orang Nasrani banyak amalnya. Kasih sini, kasih sana, kasih sini, kasih sana, ya kan? Coba lihat slogan mereka utamanya apa? Kasih, ya kan? Tapi nggak berlandaskan ilmu. Sedemikian ngaconya ilmu mereka sampai mereka berani mengatakan Tuhan punya anak. Bahkan kadang-kadang Tuhan, ya itu yang anaknya itu ya Tuhan itu juga gitu. Ya, pokoknya nggak clear deh, nggak jelas gitu. Nah, jadi dari dua kelompok ini, kira-kira kelompok utama yang musuh kita siapa? Yang dimurkai Allah. Kalau yang sesat ini tergantung siapa yang Allah lagi kasih angin. Kalau Allah lagi kasih angin kaum muslimin yang berjaya, ya, maka yang tersesat tadi itu ngekor sama kaum muslimin. Nasrani itu baiknya luar biasa kalau kaum muslimin sedang berjaya. Dia baik sekali sama kita. Tapi begitu Yahudi yang berjaya, kaum Nasrani kemana berpihaknya? Ke Yahudi. Gitu. Karena mereka sesat, gitu loh, nggak jelas arah, gitu. Tergantung siapa yang lagi berpengaruh. Gitu. Nah, sekarang yang lagi berpengaruh siapa di dunia? Al-Yahud. Makanya wajar Nasoronya berpihak ke Yahudi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, PBB ini diciptakan, dibentuk, dibikin, dibidani oleh kaum Yahudi. Tapi Yahudinya nggak berperan langsung di situ. Karena Allah terangkan dalam surat Al-Hasyr bahwa ciri khas kaum Yahudi itu apa? La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Orang-orang Yahudi itu nggak akan memerangi kalian serentak, terang-terangan, directly gitu, face to face, kecuali di balik benteng-benteng yang kokoh atau di balik tembok-tembok gitu. Jadi ciri khasnya Yahudi adalah pakai pihak lain untuk memusuhi umat Islam. Merekanya sendiri maunya di belakang layar gitu. Nah, layarnya apa? Temboknya apa? Benteng yang kokohnya apa? Bisa berupa PBB, bisa berupa Amerika Serikat, bisa berupa IMF, bisa berupa World Bank, ya kan? Pendek kata macam-macam. Mereka jadikan ini mereka, tembok pelindung mereka menghadapi kita. Coba lihat kalau sudah Yahudi perang langsung dengan kaum muslimin, lihatlah kasus di Palestina. Tentara-tentara IDF, Israel Defense Force, kalau dikerahkan menghadapi anak Palestina yang umurnya 10 tahun yang megang batu, Pak. Anda lihat fotonya baik-baik. Itu pasti di celana-celana itu tentara Yahudi itu basah, Pak. Ngompol mereka. Pengecut mereka. Makanya sekarang angkatan bersenjata Israel sudah mulai punya pemikiran praktis. Semua seragam tentara Israel sudah build up, di dalamnya ada pampersnya, ada diapersnya gitu. Karena itu sudah kelakuan mereka, Pak. Takut sekali mereka kalau ngadepin umat Islam.